Oke cuy, jadi seperti judul videonya, ini tuh merupakan lanjutan video pengalaman main Minecraft yang kemarin. Sebelum lanjut, gue mau jelasin dulu kenapa video ini tuh terbagi jadi beberapa part padahal cuma video pendek. Jadi sebenarnya tuh rendernya lama cuy. Jadi untuk video kemarin aja tuh rendernya lumayan lama. Jadi mau gak mau gue harus bagi jadi beberapa part. Di video sebelumnya, habis rumahnya jadi, akhirnya gue dan juga Biru pun mulai mining ke cave. Dan kalau lihat, kita itu udah pakai tools besi cuy. Dan gue bakal ceritain kenapa gue bisa dapet tools besi padahal sebelumnya gue nggak ada mining. Jadi di desa tempat tinggal kita yang ini, jadi ternyata di village kita itu ada blacksmithnya cuy. Buat lo yang nggak pernah main Minecraft, intinya tuh blacksmith tuh kayak aset berharganya village lah. Cuman ya gak mesti ada di setiap village. Cuman gue nggak tahu kenapa ya, besi di sini tuh seret banget. Kita cuma dapat 8, itu pun diembat semua sama temen gue. Cuma karena besinya itu cuma 8, akhirnya Biru pun ngebikin helmet, pedang 1, sama shield 1. Dan karena gue nggak dapet besi spesial pun, akhirnya gue bilang ke temen gue, besi di desa sebelah itu buat gue semua. Dan untungnya si Biru setuju. Dan gue tuh beruntung banget gitu, karena di sini tuh isinya bener-bener memenuhi kebutuhan gue. Jadi ya gitulah dari mana kita dapetin tools besi. Cuma tuh di cave ini kita cuma nemuin koal doang. Akhirnya kita pun mutusin buat gali lebih dalam. Tapi karena itu kita jadi dapat lumayan banyak diamond. Ditambah lagi kita nemuin mineshaft yang ada chestnya. Dan di chestnya itu ada enchantment fortune. Dan enchantment fortune itu salah satu enchantment paling bagus di Minecraft. Dan enchantment ini paling bagus dipasang di pickaxe. Kenapa bagus? Jadi kalau lu nambang ore, nanti lu bakal dapat double gitu ore-nya. Ya nggak double sih, tapi ya lebih banyak. Dan semakin tinggi level fortune, lu bakal dapat lebih banyak. Ditambah lagi ya, karena itu fortune 100% gue yang nemuin, jadi si Biru tuh nggak punya hak buat ngambil itu fortune dari gue. Tapi ya kita tetap bikin perjanjian, kalau nemu fortune lagi buat dia. Fun fact, survival gue dan si Biru ini tuh sebenarnya itu survival cheat cuy. Cuman cheatnya itu bukan cheat kreatif ya, kayak spektator, chat, dan lain-lain lah. Intinya itu kita ngeban kreatif. Dan karena pickaxe fortune gua, akhirnya kita pun dapat banyak banget diamond. Jadi kita bener-bener kaya pas itu. Ya aslinya nggak sebanyak itu sih, cuman ya 2 stack adalah. Dan lu mungkin heran, kenapa tiba-tiba pickaxe besi gua bisa di-enchant padahal kita nggak bawa anvil. Lu lihat nih, ini salah satu frame di video yang kemarin. Nah ini ada anvil, tapi nggak gua bawa karena gua nggak expect bakal dapat fortune. Dan karena kita udah kayak iron sebelum dapat pickaxe fortune, akhirnya kita pakai sebagian iron itu buat bikin anvil. Dan dengan diamond kita yang sebanyak itu, akhirnya kita pun bikin tools dan juga armor diamond. Terus kita pun pulang setelah ngerasa diamondnya itu udah cukup banyak. Dan kayak yang gue bilang, world ini kan nggak murni survival ya. Akhirnya kita pun nyari tahu lokasi trial chamber. Akhirnya gue pun pakai komen gitu supaya tahu di mana lokasi pasti trial chamber. Meskipun gue tahu di world ini ada trial chamber, tapi aku nggak tahu lokasi pastinya di mana. Dan rupanya posisinya tuh deket banget gitu kayak gini. Dan pas kita sampai ke trial chambernya, itu ternyata ada air mancurnya di tengah-tengah trial chamber. Tapi anehnya ada spawner dengan corak warna oranye dan ada jamur di sekitarnya. Selain itu nggak cuma jamur, ada juga tulang. Dan gua mau lu tahu, kalau gue dan Biru itu belum pernah masuk ke trial chamber sama sekali. Kita itu cuma tahu ada struktur namanya trial chamber. Dan si Biru gak sengaja ngertakin pot sampai pecah, dan isinya emerald. Akhirnya kita pun gak pedulin spawnernya, dan kita ngancurin semua pot yang kita lihat. Dan isinya itu bervariasi, ada raw, emerald, iron, gold, dan bahkan diamond block. Dan spawnernya tuh diem aja gitu, gak ngelakuin apapun. Di lantai 2 juga kita ngelakuin hal yang sama cuy. Kita ngancurin banyak pot dan dapat banyak item. Cuman ada spawner yang beda lagi nih. Spawnernya kali ini tuh ada esnya gitu. Dan bagi gue sama si Biru, ini tuh aneh gitu, karena kita belum pernah ngeliat spawner kayak gini. Tapi pas gue lagi ngancurin pot, gue dipanah sampai jatuh. Gue langsung jatuh lagi ke lantai 1. Dan gue sadar gitu, arrow yang dipakai itu arrow slowness, yang bisa bikin kita jadi lambat. Yang berarti skeleton yang nyerangnya adalah skeleton dari biome dingin, Stray. Si Biru pun make perisainya, berusaha mertahanin dia. Sementara gue bakal datang sebisa mungkin, tapi gue langsung kena panah lagi. Dan kalau tadi Stray, ini tuh boget, jenis skeleton yang nyerang pakai panah racun. Akhirnya kita nggak bagi tugas, dia yang ngelawan Stray, gue yang ngelawan boget. Tapi karena mereka munculnya dari spawner, mereka tuh spawn banyak banget. Akhirnya kita pun sembunyi. Dan di sini kita ngomongin rencana bagaimana caranya kita bisa menang lawan mereka. Dan meskipun kita punya diamond banyak, kita nggak akan pakai diamond itu karena kita punya hal lain yang lebih penting. Akhirnya kita naruh kasur buat checkpoint.
Dan kita langsung majuin mereka karena kita nggak takut lagi bakal mati. Armor gua dan si biru udah hancur banyak banget. Dan kita harus bertahan sampai kapanpun sebisa kita. Satu persatu spawner sudah mati dan gak nge-spawnin satupun muk lagi. Yang berarti sekarang kegilaan ini akan segera berakhir. Dan ya, ini video udah kepanjangan dan takutnya nanti HP ku nggak bisa render. Jadi ya sampai sini aja dulu. Kita lanjutkan lagi di part 3.